Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernas Situmeang dari PT Pelatihan Profit Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu tool yang sangat berguna untuk para trader, khususnya para scalper. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam mengenai fitur-fitur yang ada di range scalper. Silakan sahabat trader langsung saja mengetik di browsernya pelatihanprofitinternational.com. Lalu ke bagian tool, di situ ada menu range scalper ya, tinggal diklik saja. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah sahabat trader mengklik, maka akan bertanya nih, memang apa sih kelebihan daripada robot trading ini? Range scalper merupakan robot auto trading yang trading secara full otomatis selama 24 jam. Nah, apa kelebihannya? Nah, karena di sini sebagai robot scalping yang tentu menggunakan strategi scalping yang menerapkan stop loss yang kecil, maka satu, tidak membutuhkan modal trading yang besar ya. Trading secara full otomatis dengan akurasi tinggi. Nah, di sini kita menggunakan analisa sangat kompleks sehingga mencari probability yang tinggi ya. Berikutnya, menggunakan strategi yang aman dengan stop loss yang kecil ya. Tadi seperti saya sudah terangkan. Oke, lanjut. Cocok bagi yang sibuk dan belum memahami trading forex. Nah, di sini ya sangat cocok nih. Sebagai bisnis yang memberikan passive income harian. Oke, kelebihan berikutnya. Range scalper, robot atau trading forex yang bekerja secara full otomatis menggunakan strategi scalping yang sangat profitable. Tidak menggunakan metode strategi yang berbahaya dalam trading yang menyebabkan hilangnya seluruh deposit secara tajam seperti hedging, martingale, greed, arbitrage dan lain-lain ya, sahabat trader. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh backtestnya di sini ya, GBP USD menggunakan time frame M5. Nah, di sini sudah dicoba. Initial depositnya $200 selama 1,5 tahun kurang lebih ya, 1 tahun 4 bulan. Telah memberikan profit total net profit sebesar 2.052.796 US dollar ya. Gross profitnya 3.872.399 ya. Di sini gross lossnya minus 1 juta. Atau kalau kita perbandingkan consecutive win-nya 5, consecutive loss-nya 1 ya. Di sini perbandingan yang luar biasa, banyak menangnya ya sahabat trader ya. Jadi kalau ada 6 transaksi, 5-nya menang, 1-nya kalah ya, seperti itu. Lalu di sini drawdown-nya sangat kecil, maksimal drawdown hanya 2,74% ya. Begitupun juga dengan maksimal drawdown ya. Di sini relatif drawdown-nya 14% ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan quality historinya 99%. Oke sahabat trader ya. Nah, di sini kita akan kembali kepada cara mengkopinya ya. Nah, gimana cara mengcopy robotnya? Nah, setelah sahabat trader memesan robotnya melalui website. Nah, untuk keterangan lebih detail mengenai promo atau mungkin yang informasi lainnya, silahkan menghubungi nomor-nomor berikut ini ya. Dari nomornya Mas Ade ada di sini, Mbak Dewi, silahkan diklik aja salah satunya. Lalu setelah sahabat trader memiliki robotnya, nah bagaimana cara mengkopinya ke platform? Silahkan. Nah, ini dia, setelah di download dari web emailnya, diekstrak unzip ya, di unextract. Nah, ini dia seperti ini, range scalper. Tinggal copy aja robotnya, di copy. Lalu kembali ke platform, ke bagian file, ke bagian open data folder. Lalu ke bagian folder MKL5 ini ya, diklik aja. Lalu ke bagian folder expert. Nah, di sini sahabat trader sudah ada range scalper ya. Saya sudah kopikan sini sebelumnya. Nah, untuk mengupdate versi berikutnya, revisi berikutnya, silahkan di replace saja seperti ini ya. Tinggal di paste aja seperti itu, di replace. Ya, oke.
Kita kembali lagi ke bagian navigator ya. Ini kita apa aja nonaktifkan. Kembali ke navigator. Nah, sahabat trader nanti akan muncul di sini ke bagian expertnya, robotnya akan terlihat ya dengan refresh dulu ya. Oke ya. Setelah di refresh, maka akan muncul range scalper seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengaktifkan di dalam platformnya? Nah, di sini kita menggunakan 2 pair aja ya dengan time frame M5. Nah, di sini menggunakan platform MetaTrader 4 maupun 5 ya. Di sini saat ini kita akan mencoba dalam MetaTrader 5. Oke. Nah, untuk mengaktifkannya adalah dengan cara di sini klik tombol bagian sebelah kiri atas yaitu create new chart ya, diklik aja. Nah, di bagian FX, di bagian forex, di sini kita pilih ke bagian GK. Di sini adalah custom ya, custom simbol menggunakan GK Invest. Nah, kita pilih Euro USD, lalu GBP USD ya. Di sini kita pilih lagi ya, GBP USD. Nah, mungkin sahabat trader ada berapa pair yang tidak aktif. Nah, cara mengaktifkan pairnya simbolnya seperti ini ya. Kita klik nih bagian show symbol list. Nah, listnya kita klik. Nah, di bagian FX itu forex maksudnya ya, di bagian submenu GK. Nah, mungkin di sini ada yang belum aktif, misalnya GBP USD ya. Tinggal klik aja, lalu di sini nanti apa show ya. Show simbol ya, seperti itu ya untuk mengaktifkannya untuk MT4, MT5 seperti itu. Nah, setelah kita memiliki 2 chart yang aktif, nah kita rubah time frame-nya ke time frame M5 dengan cara bagian chart ya, time frame M5. Oke, begitu juga dengan USD chart time frame M5. Nah, pastikan sahabat trader ya sudah menggunakan time frame M5 yang di sini direkomendasikan adalah 2 pair Euro USD GBP USD ya. Oke, lalu nah ini untuk merubah warna-warna ini gampang seperti biasa, klik kanan apanya chartnya, the mouse-nya ya, property. Lalu tinggal rubah aja sahabat trader ya, bagian bar up-nya white, bar down-nya red, bull candle-nya white, bear candle-nya red ya, seperti itu. Dan juga di common-nya kita pilih ke candlestick ya. Biasanya bar chart, di sini kita pilih ganti ke candlestick ya. Ini untuk candle ya, gambarnya candle ya. Lalu untuk supaya ada ruang di sini yang kosong di sini ya, chart sheet-nya dicontreng aja. Chart auto scroll-nya dicontreng aja biar dia bisa secara dinamis menggeser chartnya ya, candle-nya seperti itu ya sahabat trader ya. Oke. Nah, setelah kita memiliki 2 chart yang aktif, lalu kita akan mengaktifkan robotnya. Nah, sebenarnya kan seperti ini sahabat trader ya. Robotnya itu nggak aktif sebenarnya di sini. Nah, seperti itu kita close dulu ya biar lebih memudahkan. Oke. Nah, seperti ini awalnya kan, nggak ada robotnya sebelah kanan ini ya. Nah, untuk mengaktifkan robotnya, pastikan di auto trading diaktifkan. Di sini diklik ya, allow auto trading ya, diklik. Nah, berubah hijau. Kalau merah itu tidak trading ya, tidak diizinkan untuk transaksi robotnya. Nah, untuk mengizinkannya diklik aja sampai warna hijau. Nah, setelah warnanya hijau, lalu di drag robot range scalper ke dalam chart ya, tinggal drag aja seperti ini. Nah, seperti itu kita drag aja, sudah aktif ya, lihat. Drag lagi ke JPUSD seperti itu. Nah, ini ya, sahabat trader ya. Di sini sudah aktif. Nah, ini udah senyum, robotnya sudah berwarna hijau ya. Kalau kita nonaktifkan, nah warna merah seperti itu. Kalau kita aktifkan lagi warna hijau ya. Nah, di sini sudah ada informasinya sahabat trader ya. Ada spread. Nah, di sini spread itu dalam bentuk pip ya, 1,6 pip. Nah, kalau dikonversi dengan ke poin menjadi 16 poin. Nah, kadang sahabat trader bertanya, "Pak, spread di broker saya 16 bukan 1,6." Nah, itu sebenarnya tidak salah. Ya, kalau dikonversikan begini, 1,6 pip. Nah, sama dengan 16 poin ya, sahabat trader jangan kebalik-balik karena 1 pip sama dengan nilainya 10 poin. Nah, jadi kalau informasi di broker digambarkan spread sebagai bentuk poin, nah, maka disebut spreadnya 16 ya. Nah, di sini karena di robot ini kita nggak menggunakan poin namun menggunakan konversi pip, maka sahabat trader nilainya adalah setara dengan 1,6 pip. Oke ya. Lalu informasi di sini stop. Nah, pengertian stop adalah stop level adalah level terkecil minimum untuk menempatkan stop loss maupun take profit ya. Untuk bagian stop level namanya. Nah, di sini nilainya 5,0 atau disebut 5 pip. Nah, atau nilainya 50 poin ya. Biasanya kalau ditampilkan di websitenya stop level nilainya 50 poin, artinya 5,6 pip. Nah,
Nah, lalu di sini ada informasi min SLTP minimum stop loss dan take profitnya adalah 6,6. Apa artinya? Di sini kita menambahkan PIP 1,6 tambah stop level 5,0 berarti 6,6 ya. Jadi pengertian gitu. Nah, tujuannya apa? Di sini sahabat trader dapat menggunakan informasi yang sudah ditampilkan di chat ini, artinya bahwa broker memberikan limitasi stop loss maupun take profit bernilai 6,6 ya. Kalau di bawah ini artinya akan failed ya, stop loss maupun take profit akan gagal ditempatkan karena di bawah stop level. Nah, jadi silahkan ditempatkan stop lossnya dan take profitnya di atas 6,6, misalnya 7 ya, itu paling bagus ya. Nah, oke, begitu juga dengan GPUSD. Nah, di sini diberikan informasi spreadnya 1,8, artinya 1,8 pip ya, artinya sama dengan 18 poin ya. Stopnya sama nih, stop levelnya 5 pip atau 50 poin. Nah, di sini untuk take profitnya SLTP-nya minimum adalah 6,8. GPUSD lebih besar sahabat trader ya. Nah, di bagian magic ini adalah magic number ya. Nah, di sini otomatis robot menggunakan auto generate magic number di setiap pair ya. Artinya tanpa batasan, artinya secara automatically akan di generate. Jadi untraceable, artinya tidak dapat di trace karena menggunakan sistem automatically. Kalau static gampang di trace ya. Nah, di sini meskipun menggunakan magic number yang sama, namun robot akan mengenerate masing-masing pair dengan generate magic number berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan Euro USD di sini menggunakan magic number di 3 digit terakhirnya 1,139. Sedangkan GPUSD 156 ya. Sehingga robot tidak akan salah dalam hal memanage order seperti itu sahabat trader ya. Oke, untuk memodifikasi input parameter caranya gampang ya. Kita klik aja kanan mouse expert list. Di sini bagian sudah ada namanya range scalper ke chartnya, chart Euro USD ya, maupun atau GPUSD kalau mau berpindah. Tinggal klik properties. Nah, seperti itu ya, tampilan menunya, input parameter seperti ini. Atau juga bisa ketika saat mendrag robotnya. Nah, ketika kita mau mendrag robotnya, ya bisa drag begini, klik drag. Nah, otomatis akan muncul ya. Jadi setiap kali kita mendrag robot akan muncul parameternya. Oke, sahabat trader ya, kita langsung saja ke bagian parameter di sini. Nah, di sini expert name dapat dirubah sesuai dengan ini komen ya, order comment namanya. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat trader. Mungkin misalnya 1 ya, di cat 1 ya, silakan di cat 1, cat 2 silakan dirubah. Magic number ya ini nggak usah dirubah ya, terserah mau dirubah juga boleh. Karena ini adalah sebagai base awal, tapi tidak akan diterapkan seperti ini ya. Dia akan auto generate ya untuk masing-masing pair. Oke, stop loss pip ini berbentuk dalam pip ya, otomatis ya. Atau 150 poin artinya. Kalau di sini stop loss pip 15 artinya sama dengan 150 poin ya. Konversi seperti itu. Take profit pip 150 pip. Nah, kalau dikonversikan menjadi poin 1500 poin ya. Seperti itu ya. Tapi di sini otomatis dalam bentuk pip. Oke. Slippage 4. Nah, ini artinya poin ya. Untuk pip ini bukan pip di sini ya. Slippage ini adalah selisih harga, slip harga bernilai 4 poin, artinya broker tidak perlu mempertanyakan atau merequest ulang, mengkonfirmasi ulang mengenai terjadinya suatu slip harga. Misalnya kita membuka order di sekian, nah robot tidak perlu bertanya kepada expert untuk mengkonfirmasi ulang apakah terbuka, otomatis saja. Jadi ada toleransi 4 poin ya. Jadi baik itu open baik itu close diberikan toleransi 4 poin. Oke ya. Max spread 100. Nah, di sini dalam bentuk pip sahabat trader ya. Kalau kita lihat di sini tadi kan 1,6 pip ya. Di sini ya. Ini spreadnya nih 1,6 pip ya. Lalu range scalper 1,8 pip GPUSD-nya. Nah, bagaimana? Nah, pengertiannya begini. Jadi kalau sahabat trader itu men-setting di sini 1,5 pip nih di sini ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi robot tidak akan membuka order jika nilainya di atas 1,5 pip. Nah, ini kan 1,6 pip, berarti robot tidak akan buka order. Nah, akan menunggu spreadnya turun sampai bernilai di bawah atau sama dengan 1,5 pip ya, sahabat trader ya. Ini tujuannya seperti itu ya, untuk memfilter besaran pip ya. Oke ya. Nah, normalnya di sini 100 artinya tidak difilter ya, artinya robot tidak memperhitungkan nilai spread. Oke. Add spread on SLTP. Nah, apa artinya? True. Di sini akan menambahkan nilai spread ke dalam take profit maupun
stop loss ya. Nah, kalau di sini stop lossnya 15 pip. Kalau di true ya ditambahkan nilai spreadnya berarti 15 ditambah 1,6 ya. Berarti 16,6 pip nilai realnya ya. Nanti robot akan menempatkan stop loss dengan nilai 16,6 pip. Oke ya. Begitu juga dengan take profit. 150 ditambah 1,6 berarti 151,6. Nah, seperti itu nilai realnya sahabat trader ya. Ini sangat dibutuhkan untuk kondisi mungkin take profit atau stop loss yang tipis ya. Biasanya dibutuhkan untuk scalping. Oke. Kebagian money management di sini sangat fleksibel dalam hal money management. Nah, untuk defaultnya itu kita menggunakan dynamic ya. Dinamik. Nah, dinamik ini adalah karena bersifat dinamis, maka equity ya. Kalau equity lebih dinamis dibanding balance. Kalau balance statik. Nah, di sini dynamic. Nah, artinya mengukur resiko berdasarkan nilai equity yang tersedia ya, sehingga dapat digunakan lebih fleksibel. Oke ya. Nah, di bagian dinamik itu berhubungan dengan menu di min risk percent sahabat trader ya. Di sini ya untuk menu dinamik. Nah, kalau kita klik itu ada banyak pilihan. Oke. Menu dynamic itu berhubungan dengan setting di bagian min risk percent. Nah, ini sahabat trader ya. Jadi sahabat trader kalau ingin merubah lotnya di bagian min risk percent, misalnya rubah 1% dulu ya. Oke lah. Apa pengertiannya? Begini. Pengertiannya kalau dinamik bahwa risiko 1% sama dengan 1/100 dikali nilai equity yang tersedia. Misalnya anggaplah equity-nya 1000 ya. Berarti 1/100 dikali 1000 sama dengan 10 ya. Nah, 10 ini dikonversi ke lot dibagi dengan contract size, atau di sini kita membagi 1000 saja ya, untuk normalnya 1000. Oke. Jadi 1/100 dikali 1000 equity ya, equity kan 1000 ya, dikali 1000 sama dengan 10. Nah, 10 dikonversi ke lot dengan dibagi 1000 menjadi 0,01. Nanti robot akan membuka lotnya 0,01 ya, seperti itu. Atau kalau 10%, oke Pak, broker saya tidak ada 0,01, adanya 0,1 Pak. Oke, berarti itu namanya senilai dengan 10%. Nah, seperti ini. Kok bisa? Ya, 10 dibagi 100 dikali 1000 sama dengan 100 ya. 100 dikonversi menjadi lot dengan dibagi 1000 menjadi 0,1. Nah, gitu ya sahabat trader ya. Kalau 20 maka akan dibuka nanti lotnya sebesar 0,2. Nah, oke ya. Oke. Cukup dimengerti ya di bagian itu. Nah, kalau fix, sahabat trader ingin menggunakan lot yang fix, yang tidak dinamis, artinya sekali membuat order tidak berubah-ubah lotnya dari awal sampai akhir. Nah, oke. Nah, kalau menunya fix, maka di bagian initial lot yang dirubah sahabat trader ya, di sini ya. Nah, misalnya Pak, saya ingin membuka order lotnya 0,03. Oke. Jadi setelah balance-nya meningkat atau berkurang, tetap saja dia akan membuka 0,03 ya di bagian initial lot. Oke. Nah, balance. Nah, ini di sini balance hampir mirip dengan equity, dengan dinamik ya. Hanya memang dia balance, bukan equity yang dihitung. Di mana korelasinya? Tetap korelasinya ada di hubungan di bagian menu min risk percent. Nah, di sini. Jadi ketika sahabat trader menggunakan mode balance, maka di bagian min risk percent yang disetting ya. Sama saja. Nah, kalau disettingnya misalnya 20, di sini nilainya 20, artinya apa? 20/100 dikali balance. Anggaplah balance-nya misalnya 1000 ya. Berarti 20/100 dikali 1000 sama dengan berapa? Sama 20/100 dikali 1000. Nah, sama dengan nilainya adalah 200 ya. 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2 ya. Berarti nanti robot akan membuka 0,2 berdasarkan balance. Nah, kayak sahabat trader ya, ngerti ya di sini ya. Oke, nah, namun di sini balance juga ada penambahan rules-nya sahabat trader. Dia itu menggunakan tick value. Nah, biasanya Euro USD di dalam broker yang umumnya nilainya 1 ya. Namun di beberapa broker yang atau akun mikro, akun sen mungkin ya, dia akan memberikan nilai tick value yang berbeda, misalnya 0,1, sehingga memberikan lot yang lebih besar ya. Di broker A misalnya ya,
lotnya tick value-nya 1, maka misalnya lotnya 0,2 ya di sini. Nah, di broker yang menggunakan tick value 0,1 akan dibuka 2 lot ya kalau menggunakan money management balance, karena akan menyesuaikan tick value-nya seperti sahabat trader ya. Itu lebih enak sebenarnya, dia secara automatically menyesuaikan akunnya. Jadi dia bisa membedakan mana akun mini, akun mikro, akun sen, berapa tick value-nya. Nah, itu akan menyesuaikan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Oh, kalau akun ini harus dibesarin min risk-nya, nggak perlu ya kalau untuk automatically dengan menggunakan metode balance, oke? Lalu ke bagian menu sekarang martingale. Nah, apa tuh martingale? Nah, ini istilah betting system menggunakan metode doubling ya. Pendobelan. Apa maksudnya? Nah, di sini martingale tetap menggunakan menu min risk persen sama sahabat trader ya. Nah, kalau kita setting misalnya min risk persennya 20 sama 20 per 100 dikali balance ya. 20 per 100 kali balance. Nah, anggaplah balance-nya 1000 berarti 0,2. Maka robot akan membuka 0,2 lot awal. Nah, kalau dia loss, maka robot akan mengecek ya. Kalau martingale begitu. Untuk order berikutnya dia akan cek dulu historinya, loss apa profit. Kalau profit, maka akan tetap kembali kepada settingan min risk yaitu 20% misal ya. Atau 2% dah biar gampang ya. Sahabat trader, oke, enggak apa-apa 20% aja. Oke ya, 0,2 lot artinya ya. Nah, ternyata loss, history sebelumnya loss, maka robot akan mengkalikan order yang sebelumnya, misalnya lotnya 0,2 dengan lot multiplier. Nah, di sini sahabat trader misalnya lot multipliernya 2, namanya martingale adalah 2 ya, doubling ya. Artinya mendouble untuk merecover secara cepat kondisi loss sebelumnya. Jadi nggak merecover menggunakan rasio kemenangan pip, namun menggunakan besaran lot lebih besar ya, itu martingale ya. Nah, seperti itu. Di sini tidak menambah posisi ya, hanya menambah besaran lot. Oke ya, untuk order berikutnya. Nanti kalau sudah profit, dia akan kembali lagi tidak menggunakan lot multiplier, namun akan kembali kepada min risk persen awalnya, ada 0,2 ya. Misalnya lot sebelumnya 0,2 lalu loss, maka order berikutnya akan dibuka 0,2 dikali 2 berarti 0,4 gitu ya, sahabat trader ya. Ini sesuaikan aja lot multipliernya. Lalu kita akan berubah ke bagian fixed ratio. Nah, fixed ratio ini adalah menggunakan menu initial lot ya. Oke lah, anggaplah di sini initial lotnya 0,03. Nah, kalau kayak yang fix selamanya dia nggak bergerak 0,3 terus. Nah, kalau fixed ratio ada pergerakan sahabat trader ya. Ada penaikan increment daripada initial lotnya. Contoh begini. Jika sahabat trader menggunakan fixed ratio dengan inisial awal lotnya 0,03 di bagian initial lot ya, sini sahabat trader ya, 0,03. Nah, lalu bagian menu bagian lot step incrementnya 600, artinya apa? Ketika profit $600, maka ada kenaikan step 0,03. Misalnya begini sahabat trader. Balance sahabat trader awalnya adalah 1000. Nah, ketika sudah profit 600, artinya balance-nya sekarang sudah menjadi $1.600, maka order berikutnya bukan lagi 0,03, namun ditambah dengan 0,03 sebelumnya, berarti 0,03 ditambah 0,03 sama dengan 0,6. Nah ya, setelah profit $600 kemudian berarti bernilai berapa? 1.600 ditambah 600 sama dengan 2.200 ya. Ya kan ya? 1.600 tambah ya, oke. Menjadi 2.200. Nah, ketika 2.200 maka akan ditambahkan 0,03 lagi, berarti 0,03 tambah 0,06 sebelum, berarti 0,09. Jadi ketika saldo balance sudah mencapai 2.200, maka akan dibuka lot sebesar 0,09 ya. Segitu sahabat trader ya. Artinya lot itu akan meningkat berdasarkan nilai profit dan juga stepnya berdasarkan inisial lotnya seperti ini ya. Oke ya. Lalu kita akan ke bagian menu money ya, money. Nah, di sini kalau money manajemen menggunakan money artinya apa? Nah, ini settingannya sama, ke bagian min risk lagi kembali ya. Artinya begini. Jika mode money manajemen adalah money, berarti ke bagian setting min risk. Nah, pengertiannya begini. 2/100 dikali balance. Nah, berarti kalau balance-nya 1000, 2/100 dikali balance berarti 200 ya, karena 2/100 kali 1000, balance kan 1000 ya, berarti 200. Nah, lalu kita setting di sini karena ini berhubungan dengan stop loss ya sahabat trader ya. Kalau money di sini berhubungan dengan min risk dan juga stop loss. Apa artinya? Nah,
Setelah ditemukan, oh artinya si robot ngerti bahwa settingannya 20/100 dikali 1000 ya. Berarti 200. Boleh menggunakan uangnya sebesar $200 dengan stop loss 15 pip. Berapakah besaran lotnya ketika terkena stop loss habis sebesar $200 seperti sahabat trader ya. Jadi robot akan menghitung jumlah lotnya berdasarkan uang yang diresikokan dan juga besaran stop lossnya. Maka robot akan menghitung, maka ditemukanlah nilai lotnya. Seperti itu sahabat trader ya. Oke. Cukup dipahami ya. Lalu kita ke bagian trading manager. Di sini ada use auto trading true. Nah, artinya robot boleh boleh trading secara otomatis. Robot boleh membuka order, pengertiannya ya. Nah, kalau di sini false artinya robot nggak boleh membuka order ya. Dia boleh monitoring saja. Tidak boleh open posisi. Nah, kalau true. Nah, apa fungsinya ini? Mungkin sahabat trader tidak perlu harus mengklik bagian ini ya, nonaktifkan auto trading. Misalnya ada multi chart ya. Euro USD chart pertama menggunakan strategi yang ini, Euro USD chart kedua menggunakan strategi yang ini, misalnya kan, yang itu ya. Lalu Euro USD chart ketiga menggunakan strategi yang lain. Nah, mungkin di strategi yang ketiga dinonaktifkan. Oh Pak, saya mau pending dulu, jangan aktif, bisa aja ya, tanpa harus merubah auto trading, namun menggunakan menu di bagian robotnya ya. False seperti itu ya. Jadi kalau ingin dilanjutkan lagi, true, waktu berlanjut. Oke. Use instant order true. Nah, di sini defaultnya true. Artinya robot boleh silahkan membuka order secara instan. Jadi ketika ada signal buy, silahkan membuka order buy instan ya, langsung dibuka order buy atau sell ya, seperti itu. Nah, kalau nilainya false, robot tidak diizinkan membuka order secara instan, menggunakan pending ya, pending order seperti itu. Oke. Misalnya ada signal buy, maka robot ya, kalau settingnya use instant ordernya adalah false, maka ketika ada signal buy, maka akan dibuka pending stop buy ya, buy pending stop atau buy stop disebutnya, dengan nilai jarak di sini sahabat trader pending stop distance-nya 5. Jadi robot akan membuka posisi buy stop 5 pip di atas harga saat ini gitu. Jadi ketika ada signal sell, maka robot akan membuka posisi sell stop di bawah harga saat ini berjarak 5 pip ya, seperti itu. Oke. Kalau nilainya positif, nah kalau nilainya negatif, misalnya minus 5 ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan plus ya. Artinya kalau pending stop itu menaruh order pending di atas harga saat ini ya, berjarak 5 pip, misalnya kita setting 5 pip ya. Jadi kita membeli di atas harga saat ini ya, itu disebut namanya stop order ya, namanya disebut stop order. Jadi ketika harga itu menyentuh order kita buy stop di atas, maka akan dibuka posisi buy. Nah, kalau order kita sell stop, maka ketika harga turun ke bawah sebesar 5 pip, maka akan dibuka order sell karena ada sell stop di bawahnya ya. Oke. Nah, itu dalam nilai positif. Nah, kalau negatif nilainya di sini minus 5 misalnya. Artinya bukan menggunakan order stop, namun menggunakan order limit ya. Seperti itu. Jadi ketika ada signal buy, akan dibuka buy limit. Nah, namun bukan lagi di atas. Tadi kan di atas ya. Kalau buy stop itu di atas harga saat ini. Nah, kalau buy limit artinya di bawah harga saat ini. Nah, kondisinya minus 5 artinya apa? 5 pip di bawah harga saat ini ditempatkan buy limit ya. Jadi ketika harga itu menyentuh garis buy limitnya, buy order kita, maka akan dibuka order buy ya, dengan harapan harga naik kembali, yaitu reversal ya. Masing-masing order strategi punya tujuan. Kenapa buy limit? Karena dipercaya Pak, misalnya buy limitnya di sini 75 minus 75, maka robot akan menggunakan menempatkan buy limit 75 pip di bawah harga saat ini ya, minus 75 di bawah harga di bawah saat ini, atau menempatkan order sell limit di atas harga saat ini ya. Ketika harga, tujuannya apa? Ketika harga balik, maka order sell kita profit. Nah, gitulah ya. Oke ya, cukup dipahami ya. Jadi sangat luar biasa di sini sahabat trader ya, bisa memodifikasi ordernya. Oke ya. Di sini pending expire menit. Nah, ini adalah menempatkan menit expire untuk pending kita di posisi broker ya. Jadi ketika order tidak tereksekusi, maka akan expire atau di delete, seperti itu ya. Buy only orders. Nah, di sini kalau true artinya hanya dibuka posisi buy saja, nggak boleh ada posisi sell ya. Oke ya.
Kalau sell only order, maka hanya diizinkan membuka posisi sell, nggak boleh ada order buy-nya. Nah, kalau false dua-duanya berarti boleh buy dan sell ya, seperti itu. Fungsi trailing function. Nah, di sini use trailing stop, sahabat trader ya. Apa tujuannya? Trailing stop adalah merubah, menempatkan stop loss secara dinamis mengikuti pergerakan harga. Ya, misalnya trailing start. Nah, kapankah order SL-nya mulai dirubah? Nah, di sini trailing start. Misalnya kita rubahlah misalnya 9 pip. Nah, silahkan merubah stop loss ketika profit 9 pip. Nah, oke. Lalu trailing stop. Tempatkanlah stop loss, misalnya kita rubah 5 pip. Oke. Tempatkanlah stop loss berjarak 5 pip. Nah, berarti yang tersisa adalah offsetnya bernilai 4 pip. Berarti yang terproteksi adalah 4 pip profit. Begitu sahabat trader ya. Ngerti ya? Misalnya seperti ini, lebih kita bikin lagi misalnya 7 ya. Misalnya trailing stopnya 2. Oke ya. Apa artinya? Oke, rubahlah stop loss sebelumnya ketika telah profit 7 pip, tempatkanlah stop loss 2 pip di bawah harga. Jadi ketika mundur harganya kena stop loss, maka masih tersisa nilai 5 pip yang terproteksi. Nah, trailing stepnya ini adalah pergerakan ya. Jadi setiap pergerakan 1 pip, rubahlah stop lossnya. Misalnya, Pak, saya ingin rubah per 10 pip saja. Jadi ketika setelah naik 10 pip kemudian, maka akan berubah lagi stop lossnya, naik ya, mulai 10 pip gitu. Oke. Use trailing money. Nah, di sini trailing money tidak menggunakan pip namun menggunakan nilai uang ya, dolar ya tentunya ya. Nah, rumusnya apa? Trailing money start persen 5, artinya 5 per 100 dikali balance ya. Kalau tadi kan 1000 ya, 5 per 100 kali balance 1000 berarti 50 dolar. Oke ya. Nah, akan di trailing ketika profit sudah mencapai 50 dolar. Nah, lalu trailing money loss persen artinya akan closing ketika harga turun 0,05. Nah, di sini berarti nilainya 5 dolar. Jadi kalau sudah profit 50 dolar, lalu stopnya trailing money loss-nya adalah 0,05% setara dengan 5 dolar, berarti ketika harga turun menjadi 45 dolar, maka akan terclosing ya, sahabat trader ya. Nah, di bagian trailing money step persen 0,3 artinya sama. Jadi setiap kenaikan 3 dolar ya, 0,3 dibagi 100 dikali 1000 ya. Setiap kenaikan 3 dolar maka akan diprotek oleh robot seperti itu ya. Untuk trailing money. Use trailing pending. Nah, use trailing pending ini untuk men-trailing order pending stop atau pending limit seperti itu ya. Kalau mau diikutin harganya, diikutin. Jadi kalau nggak di trailing akan ketinggalan jauh karena kan statik ya. Oke, ke bagian sekarang indikator setting. Nah, di sini ada menu namanya reversal signal. False artinya tidak perlu di reversal. Artinya ketika ada signal buy maka akan dibuka buy kalau nilainya reversal signalnya false ya. Nah, kalau nilainya true, nah itu akan terjadi pembalikan. Robot diperintahkan untuk membalik order. Misalnya ada signal buy, maka akan dibuka order sell. Jadi tidak boleh membuka order buy. Namanya di reversal, dibalik ya. Itu ya. Kadang beberapa trader, Pak, saya nggak mau menggunakan strategi yang follow trend, saya maunya counter trend karena seperti itu ya, ada settingan mungkin periodenya berbeda. Jadi ketika signal di signal internal indikator robot sell, maka akan dibuka buy ya. Begitu juga ada signal indikator buy, maka akan dibuka sell karena diperintahkan reversal signal true. Nah, kita defaultnya adalah false ya, tidak boleh. Silakan. Nah, close order signal ya, close order signal true. Apa artinya? Tutuplah order dengan signal ya, kan bisa dengan stop loss, bisa dengan take profit, bisa dengan trailing stop, bisa juga dengan timing. Nah, untuk saat ini menggunakan signal. Apa itu? Ya, signal indikator tentunya ya, sahabat trader ya. True misalnya. Nah, di sini ada hubungannya dengan dua lagi menunya, close order period 14. Ini MA ya, MA 14 artinya. Lalu close order pip 12 artinya apa? Ketika sudah profit 12 pip ya, sudah profit ordernya sebesar 12 pip, misalnya order buy sudah profit 14 pip, namun harga turun di bawah M14 maka akan di closing ya, kalau kita aktifkan menu close order signalnya. Begitu juga dengan order sell. Ketika order sell sudah profit 12 pip, namun harga sudah berada di atas M14 maka order sell akan ditutup seperti itu ya. Nah, ini bisa dirubah sesuaikan pipnya dan periodnya. Oke ya. Nah, ini yang paling penting,
Nah, kita menggunakan strategi scalping sahabat trader ya, otomatis menggunakan stop loss yang sangat kecil, sangat tipis ya. Sangat sulit dalam menentukan strategi apa. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa potensi dengan menggunakan stop loss yang sangat kecil, kita akan menggunakan namanya P-price strategi ya, akan menilai pergerakan volume, perubahan kenaikan volume dan juga perubahan percepatan perubahan harganya ya. Di sini distance-nya adalah 4, lalu rise waiting time-nya 5. Artinya apa? Nah, ketika robot melihat ketika open ya, ketika harga saat ini dikurangin open-nya sudah 4 pip, candle ya, khususnya candle ya. Ya. Jadi harga saat ini ternyata sudah bertambah 4 pip dari harga open pembukaan sebelumnya. Nah, akan dihitung berapa waktu yang ditempuh untuk mencapai 4 pip. Misalnya 8 detik, nah robot tidak akan mengambil posisi ya, karena di sini settingan adalah rise waiting time-nya adalah 5 detik, oke ya. Nah, ketika ada satu candle ya, jarak saat ini dengan candle open sebelumnya 4 pip ternyata ditempuh dengan waktu 5 detik, maka robot akan membuka order. Nah, dilihat ditempuh dengan candle bearish apa bullish ya. Kalau dengan candle bullish up berarti buy, kalau candle bearish berarti sell, seperti sobat trader ya. Inilah strategi yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa suatu pergerakan harga itu ketika kecepatannya meningkat dengan tajam, dia tidak akan terkoreksi dulu sampai dalam rentang waktu tertentu. Jadi potensi untuk berhasilnya lebih tinggi ya sahabat trader ya. Nah, di sini kami sediakan juga use adaptive strategi. Nah, namun kita nonaktifkan. Kenapa? Karena tidak cocok dengan stop loss yang kecil. Kalau menggunakan ini lebih sering dia akan sering terus lebih cepat open ordernya dibanding rest strategi ya. Dia lebih cepat, namun otomatis juga perubahan stop loss. Nggak bisa kita menggunakan strategi yang berbeda dengan stop loss yang tipis, bahaya, maka akan kena stop loss terus ya, nggak bisa. Itu akan menyesuaikan stop lossnya, oke ya, cukup dipahami. Di sini adaptif EMA period 20. Nah, ini waktu periodnya. Dia ini tidak terlalu ekstrim sebenarnya, tidak terlalu agresif. Dia masuk strategi breakout, follow trend ya. Oke, statusnya. Lalu berikut strategi yang kami sediakan untuk alternatif yaitu use Bollinger Strategy. Nah, di sini kita tidak aktifkan, termasuk follow trend juga. Jadi ketika harga mulai di atas Bollinger Medium, bahkan mendekati uppernya, maka kan potensinya buy. Lalu ketika harga mulai turun di Bollinger Medium, tembus ke bagian atau mendekati ke Bollinger Lower, maka akan dibuka posisi order sell. Oke ya, ini follow trend. Nah, di sini juga kami sediakan satu signal lainnya yaitu use momentum strategi. Kita bikin default, tidak kita aktifkan. Nah, ini adalah bersifat reversal ya, sahabat trader ya. Dengan artinya di sini ada hubungan dengan CCI dan juga menggunakan WPR ya, William. Jadi kita menggunakan di sini adalah momentum. Jadi momentum pembalikan harga, reversal ya. Jadi ketika harga misalnya di CCI 70 cross down maka akan sell ya, CCI 30 cross up akan buy. Itu reversal seperti itu. Oke ya. Kita di sini bagian ke trading hours, ke jam trading, di sini menggunakan GMT ya, start hours GMT 10 di sini settingannya. Artinya apa sahabat trader? Ini GMT 10 ya, settingan GMT. Nah, kalau dikonversi ke WIB ditambah dengan 7 berarti jam 17. Artinya jam 5 sore. Nah, robot akan mulai trading kalau di GMT WIB berarti nilainya adalah jam 17. Nah, kalau di sini kan GMT di sana server nggak pakai tambah 17 ya. Kita kan server bukan di Indonesia ya, seperti itu ya. 10. Jadi artinya jam 5 sore ya, seperti itu sahabat trader ya. Tambahkan aja dengan nilai, oh Pak nih bingung Pak jam berapa ini GMT 10, tambahkannya 7 ya. Kalau di robotnya 10 tambah 7, 17. Jam 17 itu artinya jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Sebentar, kok jam 5 sore? Ya, jam 5 sore, benar. Oke ya. Jam 5 sore. Nah, lalu di sini jam 23. Tambahkan saja 7 lagi, berarti jam 30. Nah, jam 30 ini berarti nilainya 30 dikurang 24 ya, berarti 6, berarti jam 6 pagi ya, seperti itu ya sahabat trader ya. Oke, di sini ada order expiration minute. Nah, di sini akan menempatkan itu order expire. Jadi gini sahabat trader ya, ini di menu kita
Kalau tadi kan yang di pending di broker ya. Jadi ketika robot kita setting misalnya begini 60 menit ya. Jadi kita misalnya take profitnya sahabat trader kosongkan, saya nggak mau pakai take profit pak, boleh. Saya nggak mau pakai trailing stop, boleh. Saya nggak mau closing signal, boleh. Lalu pakai apa closingnya? Pakai jam. Jadi setelah 60 menit mau profit mau loss, close. Nah ini sahabat trader ya, akan di close semuanya. Oke ya, itu ya. Oke, lalu ada trading days. Nah, sini ada trade Monday, artinya hari Senin, trade Tuesday, hari Selasa, trade Wednesday, hari Rabu, trade Thursday, hari Kamis, trade Friday, hari Jumat, trade Saturday, hari Sabtu, trade Sunday, hari Minggu. Nah, di sini sahabat trader kok bisa ada ya? Ada gitu. Karena berapa trader ada Sabtu Minggu trading ya. Oke ya, artinya robot ini support. Ya, support untuk waktu-waktu yang memang di luar jam trading normal ya. Seperti itu sahabat trader ya, cukup dipahami mungkin cukup ngerti. Oke, kita akan langsung saja setelah dipahami kita akan coba di bagian backtestnya ya sahabat trader ya. Oke, langsung di sini aja ke bagian view, ke bagian strategi tester. Nah di sini saya sudah tadi trading tester kan di bagian memang sudah ada beberapa custom ya. Silakan bagian di sini kita salah customnya. Nih dia. Nih, oke ya. Expertnya range scalper. Simbolnya GPUSD GK. Nah ini kalau mau ngubahnya seperti ini ya, tinggal rubah aja ke bagian ini GK FX ya. Lalu kita pilih GPUSD. Nah ini dia. Time frame-nya M5, timingnya bisa dirubah ya 1 tahun 4 bulan ya. Nah, di sini menggunakan deposit $200 lalu dengan leverage 1:100. Nah, untuk menggambarkan visual mode, kita bisa contreng seperti ini sahabat trader. Nah, kita kembali aja ke default ya. Ini settingan tadi saya custom di sini trailing startnya 7 ya. Stopnya 2. Artinya setelah profit 7 pip, maka stop lossnya akan ditempatkan 2 pip, berarti ada proteksi 2 pip. 5 pip berarti ya dengan proteksinya ya. Oke, kita akan reset aja ke bagian default. Nah, gini ke default aja. Defaultnya adalah 2, stopnya 8. Artinya ketika profit 2, tempatkanlah stop lossnya 8 pip ya. Artinya masih ada minus. Kalau kena balik harga berarti minus 6, masih minus nggak apa-apa. Ini default seperti ini. Ya, kita akan coba naikkan risknya. Nah, kita contoh ya, ini defaultnya 15. Kita mau naikkan misalnya, Pak saya mau naikkan defaultnya 100%. Wow, full margin. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Ini hanya buat apa ya? Karena saya ingin cepat profitnya Pak. Karena hanya $30 modal saya ingin $100 ya, 100% risknya. Kalau loss ya habis, kalau menang miliarder misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ada kayak gitu Pak. Ya silakan lah ya. Namun ini kita akan coba aja. Oke ya. Risknya min risknya 100%, max risknya 100%, default set semuanya ya. Kita di sini default set. Default set, oke. Kita menggunakan setting visual mode. Oke, silahkan sahabat trader ya. Nah, di bagian ini klik start. Nah, oke, balik lagi. Nah, inilah tampilannya sahabat trader ya. Sudah aktif. Nah, sudah trading dia, sudah profit tuh ya. Coba kita cek lagi chartnya, kita ke template aja. Default seperti ini. Nah, sangat cepat sekali kan? Ya, sudah profit dia kan? Tuh. Ya, sudah profit ya. Luar biasa kan? Nah, di sini sangat jelas bahwa robot tidak terus-menerus trading ya. Dia menunggu pergerakan yang spike yang sangat cepat, terjadi pergerakan yang cepat, percepatan harga dia akan ambil posisi seperti itu sahabat trader, nggak terburu-buru. Memang Pak ini sangat lama sekali ya. Lama sekali ya kan. Nah, kena loss ya. Kenapa? Kita nggak perlu menahan-nahan posisi ya. Kalau memang sudah nggak kena strateginya ya loss nggak apa-apa gitu kan. Karena kita menggunakan stop loss ya, sudah terbiasa gitu. Namun akan di-recover dengan menggunakan posisi profit berikutnya ya. Karena di sini kita menarikkan minimal ya 3:2, 5:1 seperti tadi kan, 5:1 profitnya, lossnya 1 sehingga akan terjadi recover gitu. Nggak usah pusing di sini. Nah, lihat, udah naik lagi kan? Tuh. Ya, sudah naik lagi profitnya kan, sudah berhasil di-recover, sangat luar biasa di sini. Detailnya, nah di sini sahabat trader kita bisa lihat ya, kita oke tunggu aja biar saya terangkan. Nah di sini sudah ambil posisi lagi tapi gagal, loss ya, nggak apa-apa. Kita lihat lagi di sini, nah itu loss kecil kan, ya loss kecil. Oke tunggu lagi. Nah di sini akan terus di recover, jadi akan mencari posisi ya kalau memang sudah tidak terkena. Oke, nah ini di sini coba kita cek loss lagi ya. Loss lagi ya, habis profit loss lagi. Oke, nggak apa-apa, silahkan lihat lagi. Nah, berhasil di sini ya, kita berhasil. Nah, tuh ya. Loss, profit.
ya, di recover seperti itu ya sahabat trader ini ya. Jadi ketika harga naik dengan begitu cepat, posisi buy langsung dapat ya, berhasil ya kan, seperti itu. Nah, ini cukup lama, dia tunggu lagi, nggak ada open posisi apa-apa. Memang dalam hal scalping ini dibutuhkan adalah modal kesabaran sahabat trader, yang nggak bisa dalam scalping terus menerus. Pak, kenapa nggak posisi ya stop lossnya cuma 10 pip ya kan, situ buka-buka terus posisi, kena tuh stop loss, habis lama-lama. Nggak bisa dalam scalping terus menerus, dia harus mencari pergerakan yang sangat kuat yang tidak lagi bisa balik, artinya tap ketika tadi signal yang kuat pergerakan harga langsung buy ya kan, ada bullish yang sangat kuat. Kenapa? Dia nggak sempat koreksi gitu loh, berhasil. Nah, akan kita buktikan tadi kan $200 sampai dengan $2 juta profit dalam 1,5 tahun. Itu dia, nggak perlu terus menerus membuka posisi. Kalau hanya kena loss untuk apa gitu kan. Itu loh scalping, makanya dibutuhkan kesabaran. Scalping tidak membutuhkan modal yang besar, yang dibutuhkan sabar yang besar ya, itu sabar yang besar. Lalu apa? PPS yang cepat ya. Kalau mau scalping itu cari PPS yang cepat, yang super, jangan lemot-lemot ya, karena pergerakan harga tuh detik. Nah ini lihat tuh, luar biasa sahabat trader ya. Lihat ketika harga bergerak jangan sempat cus ya kan, langsung lihat tuh grafiknya tuh push ya kan, luar biasa tuh. Lihat ini dia ya. Di sini kita ngapain trading di sini nih, kecil-kecil candlenya ngapain, habis kena stop loss karena satu candle bisa 10 pip lebih besar apanya ukurannya, untuk apa. Nah ketika potensinya besar langsung kita ambil posisi buy, berhasil kan, grafik langsung naik tuh. Lihat naik jauh kan ya, dari $200 sekarang $800 ya. Sekarang oke, turun lagi lah, nggak apa-apa, akan di recover lagi. Itulah dalam hal strategi dalam bentuk scalping ya. Nah lihat lagi kan, push ya kan, tuh lihat lagi, kena lagi kan, naik dapat, turun dapat, lihat tuh ya, luar biasa, naik kena semua gitu. Itulah scalping ya. Dia nunggu kayak sniper, dia akan menunggu das ya kan. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, situ close nggak apa-apa ya kan. Masih ada banyak kesempatan ya kan, masih ada banyak kesempatan dalam scalping. Tetap dia high volume ya, lihat tuh bus ya kan. Sahabat trader ya. Jadi ya itu dia, nggak perlu apa-apa. Kenapa lama ya? Memang lama, itulah banyak orang komplain, kok lama Pak. Scalping ya beda gitu. Dia tuh sniper, ngapain ditungguin? Taruh saja di server ya. Taruh di server, biarkan dia monitoring ya. Dia akan menunggu. Nah itulah keberhasilan scalper itu, kalau dia sabar ya, dia menggunakan teknologi yang canggih, karena sangat canggih sekali teknologinya. Dia membutuhkan PPS yang sangat cepat sahabat trader ya. Begitu kami sudah sediakan PPS yang sangat cepat, itu premium ya, enterprise, silahkan digunakan ya. Oke sahabat trader ya, untuk lebih jelas silahkan hubungi marketing kami maupun bagian support untuk keterangan lebih lanjutnya. Oke sahabat trader ya, sampai jumpa dalam kesempatan. Salam profit.